Kami pernah mendatangi klinik ruqyah, tapi kami melihat ustadz yang meruqyahnya memukul punggung pasien, padahal pasiennya seorang wanita. Apakah hal ini dibolehkan? Sudah jelas tadi ya, tidak boleh. Nah, tidak boleh dari sisi memukulnya. Yang kedua, wanita lagi ya, langsung lagi ya. Nah, apakah ada dalilnya ruqyah dengan menggunakan daun bidara dan bagaimana caranya? Nah, ini ada ya, ada dalilnya. Dan caranya itu 7 daun, 7 helai daun ditumbuk pada alat tumbuk yang terbuat dari batu, baik penumbuknya maupun alasnya dari batu. Ya, baina hajratain, di antara 2 batu. Ya, ditumbuk halus, kemudian dimasukkan ke dalam air, airnya dijampi, dibacakan ruqyah dengan muawwizatain, dengan muawwizat, kemudian sebagian diminumkan dan sebagian dimandikan kepada yang terkena sihir. Nah, boleh mengambil upah dari Al-Quran. Bagaimana kalau mendirikan klinik ruqyah daripada masyarakat kedukun, sebagaimana yang dilakukan oleh sebuah yayasan di Makassar. Nah, sudah jelas tadi ya. Dan ada fatwa ulama tentang tidak bolehnya ya. Fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak boleh untuk mendirikan klinik ruqyah. Bagaimana dengan istilah tarang aci yang dilakukan oleh masyarakat Makassar? Al-Quran dibakar, lalu debunya dimasukkan ke air, lalu orang meminumnya biar hafal Al-Quran dengan mudah. Al-Quran dibakar, satu Al-Quran atau satu lembar saja, atau ada ayat Al-Quran dituliskan di kertas? Kalau Al-Quran dibakar, wah ini bagaimana caranya menghafal kalau Al-Quran dibakar ya? Nah, ini tidak benar ya. Nah, bagaimana meruqyah rumah, kamar atau pohon? Apa yang harus kita lakukan jika jiwanya? Nah, meruqyah rumah, Allah alam kalau disebutkan ruqyah, tapi memang hendaknya rumah itu dibacakan Al-Quran. Maksudnya kita sering membaca Al-Quran di rumah kita. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'u fi surah Al-Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya Al-Quran. Ya. Artinya bisa kita pahami, Al-Quran bisa mengusir syaitan. Ya, dengan bacaan Quran dari yang ada di rumah, syaitan terlari insyaallah. Namun apakah ini juga dikatakan ruqyah, jampi-jampi? Ini kurang tepat ya. Tapi kita bacakan bahwasanya, kita katakan ya, disyariatkan bagi kita untuk sering membaca Al-Quran di rumah kita. Yang fadilahnya, keutamaannya, syaitan tidak ada di rumah kita insyaallah taala. Nah, kalau pohon, ya tidak perlu ya. Biar saja jinnya di situ, mau ganggu orang tidak, terserah ya. Karena yang diganggu pasti yang lemah jiwanya. Ya, karena pengalaman ya. Ada di pondok kami dulu, ada pohon besar dekat kuburan. Yang diganggu ada orang diganggu oleh penunggu pohon itu karena orang itu memakai baju bela dirinya yang ada ilmu-ilmu anunya itu tengah dalamnya. Jadi alasannya ketika dia menyerang orang ini, katanya karena dia pakai baju silatnya yang ada gambar ya, yang perguruan tenaga dalamnya. Karena dia seakan-akan menantang dia katanya ya. Jadi mesti yang dikenal orang-orang seperti itu ya,
Jadi orang-orang yang insya Allah kuat imannya tidak akan diganggu. Demikian pula kalau ada jin yang menampakkan diri, apa semua itu pasti menampakkan diri kepada orang-orang yang memang kurang kuat imannya, kurang istiqomah dalam beragama, itu diganggu. Coba kita tanyakan kepada sebagian antum yang insya Allah istiqomah dalam agama, apa di antara kalian siapa yang pernah lihat penampakan? Paling jarang-jarang ya. Mungkin ada tapi itu dulu waktu belum ngaji. Setelah ngaji apa antum pernah lihat penampakan? Walaupun ada yang pernah, tapi kalau kita jumlahkan pasti hanya seberapa saja. Karena yang diganggu itu hanya orang-orang yang lemah iman. Nah. Benar ada pocong, parangkang, tuyul. Ini tidak ada kaitannya dengan ruqyah ya. Nah, ya adalah itu kan gangguan jin semua itu ya. Cuma istilahnya saja yang ada yang istilahkan pocong, ada istilahkan tuyul, semua itu jin semuanya. Bagaimana caranya menghilangkan jimat-jimat atau simpul-simpul yang ditanam di dalam tanah atau diletakkan di tempat yang mau disihir? Ya kalau tahu tempatnya diambil kemudian dibacakan ruqyah atau dibakar. Ya. Dibakar, itu caranya. Dibakar atau dibacakan ruqyah atau kemudian dibuang di tempat yang lain, dimusnahkanlah istilahnya. Insyaallah sihirnya hilang. Nah, kalau ditahu tempatnya, cuma masalahnya tidak tahu tempatnya. Ya, maka kadang ada orang minta tolong sama jin untuk supaya perlihatkan tempatnya. Minta tolong para jin yang lainnya. Ini tidak boleh ya. Nah, ini tidak boleh. Dan kalau tidak ketahuan tempat buhul simpul-simpul sihir itu, maka kita cukup dengan melemahkan pengaruh sihirnya saja. Terus dibacakan, insya Allah hilang. Ya, insya Allah akan melemah sendiri, bahkan insya Allah hilang dengan sendirinya sihir tersebut. Allah a'lam. Nah, mohon jelaskan, ada sebagian orang melakukan pelatihan ruqyah syariah. Apakah hal ini dibolehkan? Ada tuntunannya atau tidak dari syariat kita? Kalau kita lihat prakteknya, jelas-jelas prakteknya salah-salah semua ya. Jadi bukan pelatihan namanya, tapi pembodohan. Ya kan? Karena prakteknya ternyata perempuan dipegang, dibanting, diajak gulat, ya. Nah, ini sudah tidak benar. Jadi doa seperti inilah caranya ya, untuk mengetahui ruqyah syariah itu bagaimana. Doa-doa seperti ini, ya. Dan kebetulan memang pembahasannya tentang ruqyah ya, inilah ya caranya untuk memahamkan orang bagaimana ruqyah yang benar. Apakah mengkhususkan membaca surat ayat tertentu dari Al-Quran termasuk perkara yang terlarang, misalnya membaca surat Al-Baqarah, Al-Jin dan seterusnya? Nah, secara umum bahwasanya semua ayat dalam Al-Quran itu memberikan penyembuhan. Karena ayat-ayat tersebut dia termasuk dalam kandungan Al-Quran. Artinya dia juga Al-Quran. Maka ayat apapun dia insya Allah akan memberikan kesembuhan. Adapun mengkhususkan, ini perkara yang lain lagi, ya. Perkara mengkhususkan itu tidak benar. Walaupun memang ada sebagian ulama itu menganjurkan beberapa ayat, tapi ingat itu bahasanya anjuran saja, bukan mengkhususkan, ya. Paham ya? Kalau mengkhususkan, artinya tidak boleh, tidak harus ayat itu dengan ada keyakinan yang ditambah-tambah, ayat tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Tetapi kita memilih beberapa ayat yang memang secara pengalaman ya itu memberikan pengaruh, maka tidak apa-apa. Kita pilih beberapa ayat-ayat, itu tidak apa-apa. Tapi ingat, bukan mengkhususkan. Paham ya?
Dengan kita lihat buku-buku ruqyah para ulama kita itu memang ada berpanjuran ayat-ayat tertentu seperti surah Al-A'raf, itu kisah Nabi Musa bersama tukang sihir, surat Toha dan yang lain-lainnya. Maka itu tidak mengapa, itu tidak mengapa. Paham ya? Nah,